saya Rahita Zaki. Kami akan mempresentasikan tentang aliran ilmu kalam yang khususnya itu di Khawarij, Syiah dan juga Murji'ah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Khawarij. Jadi Khawarij ini secara arti yaitu artinya itu mereka yang keluar. Maksudnya itu yang keluar dari golongan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Khawarij ini juga bisa disebut dengan Haruriyah karena terbentuknya itu di suatu tempat yang bernama Harur salah ya. Dia diambil dari kata itu. Nah, setelah itu sekitar 12.000 orang Khawarij itu memisahkan diri dari pasukan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang tadi saya sudah sebut, dan akhirnya mengangkat Abdullah bin Wahab al-Rasidi sebagai imam mereka. Nah, untuk inti ajarannya sendiri yaitu mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar atau takfir, lalu menolak kepemimpinan yang dianggap tidak sesuai syariat dan mengutamakan kesetaraan dalam kepemimpinan. Jadi pemimpin itu tidak harus dari kaum Quraisy. Nah, sekte-sekte Khawarij itu terdiri dari 6 sekte. Yang pertama itu ada Al-Muhakkimah. Jadi Al-Muhakkimah ini adalah kelompok Khawarij yang asli, yang benar-benar dari pengikut Sayyidina Ali yang mengungkap. Nah, namanya itu diambil dari semua kata, yaitu la hukma illa lillah, atau artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran surat Al-An'am ayat 57. Lalu penolakan mereka juga didasarkan kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan memerangi pembangkang hingga kembali kepada jalan Allah. Nah, yang kedua ada Al-Azariqah. Jadi Al-Azariqah ini muncul sekitar tahun 60 Hijriah di wilayah perbatasan Irak dan Iran, dipimpin oleh Nafi bin al-Azraq. Nah, mereka ini menganggap semua muslim yang tidak mengikuti ajaran mereka sebagai orang yang musyrik, bahkan termasuk pengikut yang tidak berhijrah ke wilayah mereka. Jadi mereka menganggap wilayah mereka itu sebagai Dar al-Islam, atau artinya itu wilayah kepemimpinan Islam. Nah, jadi orang di luar daerah itu disebut wilayah di luar Dar al-Islam itu disebut dengan Dar al-Kufr. Lanjut, ini ada An-Najdah. An-Najdah itu didirikan oleh Najdah bin Amir al-Hanafi. Nah, kelompok ini lahir atas reaksi terhadap pendapat pemimpin Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Jadi kelompok ini adalah hasil kontrak dari Al-Azariqah. Nah, paham An-Najdah itu bahwa orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka dianggap sebagai orang kafir. Mereka akan kekal di dalam neraka. Nah, sekte ini kemudian akhirnya tuh pecah, dan tokoh seperti Abu Fudai membentuk kelompok oposisi, sehingga akhirnya An-Najdah terbunuh. Sehingga akhirnya Najdah pendiri mereka terbunuh pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Kemudian ada Al-Ajaridiyah. Al-Ajaridiyah itu didirikan oleh Abdul Karim bin Ajarot. Nah, sekte ini lebih moderat dibanding sekte-sekte yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, mereka itu nggak mewajibkan hijrah ke wilayah mereka, melarang perampasan harta kecuali milik musuh yang terbunuh, dan tidak menganggap anak kecil itu musyrik. Mereka juga menolak bagian Al-Quran yang berisi cerita cinta seperti surat Yusuf karena dianggap tidak layak dalam Al-Quran, sehingga surat itu dianggap bukan bagian dari Al-Quran. Kemudian ada ajaran As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah ini dinisbahkan kepada Ziyad bin Aswar. Nah, paham ini mirip dengan paham Al-Azariqah, tapi dia tuh lebih lunak, lebih moderat. Nah, doktrin teologi adalah istilah kufur mengandung dua arti, yaitu kufur alimah atau artinya mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah atau mengingkari Tuhan. Nah, untuk arti pertama tidak dianggap keluar dari Islam. Jadi kalau misalnya mengingkari Tuhan, ya Tuhannya, berarti itu baru yang dianggap keluar dari Islam. Nah, kemudian ajaran yang terakhir itu Al-Ibadiyah. Ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Nah, doktrin teologi yang terpenting dalam ajaran ini adalah bahwa orang Islam yang berdosa tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid atau tidak keluar dari Islam. Nah,
Tauhid atau daerah yang dikuasai oleh orang Islam tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas hanyalah kuda dan alat perang. Selanjutnya ada Syiah, yaitu pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah. Nah, jadi apa sih artinya Syiah? Syiah itu adalah kelompok pengikut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimanan atau khalifahan itu berdasarkan pengamatan dan pendelegasian atau naswasiyah, serta percaya bahwa keimanan itu tidak terlepas dari anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian itu pertama kali saya dilancarkan itu oleh Abdullah ibnu Sabah. Lalu penyebaran di mana itu saat penyebaran kita terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung Sayyidina Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Lalu propaganda yang disebarkan mereka itu ada Al-Wisoyah, kemudian Ar-Raji'ah, dan juga ketuhanan dari Sayyidina Ali. Nah, sekte-sektenya ini ada 6 juga. Yang pertama itu ada Syiah Asabaiyah, lalu Syiah Kaisaniyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Zaidiyah, dan juga Syiah Qaramita. Nah, untuk Syiah Asabaiyah itu adalah pengikut Abdullah ibnu Sabah. Nah, sekte ini termasuk dalam Syiah Goliyah atau Syiah yang keterlaluan dan juga berlebih-lebihan. Mereka itu mempercayai kembalian Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di akhir zaman, juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dari Allah. Ini bukunya banyak. Kemudian ada Syiah Kaisaniyah. Nah, Syiah Kaisaniyah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi, dan golongan ini itu tidak mempercayai adanya Tuhan dalam tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Kemudian ada Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah itu tuh Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai 12 imam keturunannya seperti Sayyidina Hasan bin Ali, kemudian Hasan bin Ali, lalu Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali, kemudian Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali, sampai Muhammad bin Hasan. Jadi kayak semua keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai 12 ke bawah itu adalah imam yang dipercayai oleh Syiah Imamiyah. Lalu ada Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang hanya mempercayai 7 orang imam, yaitu mulai dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan diakhiri oleh Ismail bin Ja'far As-Shadiq, ya, sehingga namanya itu Syiah Ismailiyah, yang kemudian lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini berkembang di Pakistan dan juga merupakan murid Agahan. Nah, kemudian yang kelima itu adalah Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah yang mengikuti Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang berkembang di Yaman dan tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lebih mulia daripada ketiganya. Jadi Syiah Zaidiyah itu tidak se-ekstrem Syiah yang sebelumnya. Kemudian ada juga Syiah Qaramita, yaitu yang Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka dan juga setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang juga mengikuti dari mereka. Selanjutnya ada Murji'ah, yang artinya menunda. Nah, kenapa Murji'ah? Disebut Murji'ah karena suka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Khawarij sampai pada hari perhitungan akhirat nanti. Pendirinya itu tidak diketahui dengan pasti, tapi Syekh Rasani menyebutkan dalam bukunya, yaitu Al-Milal wa An-Nihal, bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashq. Untuk sekte Murji'ah sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Untuk Murji'ah moderat ini berpendapat bahwa orang yang mukmin yang melakukan dosa besar itu bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan dosa yang dilakukannya, dan kemungkinan bahwa Tuhan Allah akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali, sehingga hukum orang mukmin yang
kelak manusia itu saat ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. Kemudian untuk murji'ah ekstrim ini terbagi lagi menjadi beberapa sekte. Yang pertama ada Al-Jahmiyah, yaitu pengikut Jaham bin Safwan. Nah, Al-Jahmiyah ini orang yang percaya pada Tuhan meski menyatakan kekufuran secara lisan tetap dianggap mukmin karena iman dan kufur ada di hati, bukan dari perkataan saja. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Solihiyah, yaitu pengikut dari Abu Al-Hasan As-Solihi. Nah, ajaran ini iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Jadi sholat itu bukan merupakan ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah dalam arti mengetahui Tuhan. Nah, jadi kalau hanya yang di Jahmiyah itu tuh kayak lebih ke misalnya kalian ngomong nauzubillah tadi kayak ngomong gue kafir gitu-gitu, itu kayak gak dianggap kafir karena sebenarnya tuh kafir itu ada di dalam hati gitu. Kalau yang di As-Solihiyah itu lebih ke ibadah tuh kayak lebih ke keimanan gitu, yang dalam artian mengetahui Tuhan. Nah, lanjut ada juga Al-Yunusiyah. Nah, Al-Yunusiyah itu kelompok yang berpandangan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat baik banyak maupun sedikit tidaklah merusak iman seseorang. Kemudian Al-Hasaniyah yaitu orang yang tidak tahu apakah orang yang tidak tahu apa itu babi tapi tahu dilarang memakannya tetap dianggap mukmin. Juga yang tidak tahu lokasi Ka'bah tapi niatnya tidak dianggap mukmin. Jadi maksudnya dari pernyataan ini sendiri itu apa? Jadi kalau misalnya orang tahu hukumnya tapi nggak tahu itu apa, maksudnya kayak dia tidak ada niatan untuk mencari keaslian dari ilmu tersebut, jadi mereka tuh kayak tetap dianggap mukmin, mereka tuh kayak tidak bersalah itu enggak ya kayak gitu.